Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan yang cerah ini, ya kan, kita akan mencoba ya bagaimana ini di depan saya ada tomat. Jadi pengamatan tomat ya, pengamatan pengukuran. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi pengukuran vegetatif sama generatif. Nah, kalau misalkan pengukuran vegetatif dia sudah berbuah seperti ini sudah stop ya teman-teman. Dia tingginya dia tidak akan pernah bisa tumbuh tinggi lagi, mungkin bisa tumbuh tinggi 1, 2, 3 cm aja. Nah, makanya nutrisinya, fotosintesisnya larinya pasti akan ke buah nih teman-teman ya. Nah, jadi ini hanya sebagai contoh, jangan diikutin. Pengamatan vegetatif yang betul itu adalah dari awal tanam, kalau enggak dari awal pindah tanam, misalkan dari umur 2 minggu atau 1 minggu setelah tanam atau setelah pindah tanam sampai numbuh 50% dari seluruh total tanaman ini. Misalkan tanaman tomatnya ini misalkan ya segini, ini ada 50. Nah, 50% dari 50 berarti 25. Nah, 25 kalau misalkan sudah dia numbuh bunga, 25 sudah numbuh bunga, berarti dia tidak boleh lagi diamatin vegetatif. Nah, contohnya apa aja sih pengamatan vegetatif? Oke, bisa tinggi tanaman ya, bisa jumlah daun ya, bisa panjang jumlah cabang ya kan. Nah, tergantung sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa juga lebar daun, bisa juga panjang daun, pokoknya tergantung sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya mencontohkan beberapa contoh, misalkan saya mencontohkan untuk pengamatan tinggi tanaman nih teman-teman. Jadi saya menggunakan mistar. Ini masih terlalu, kalau tanamannya dia sudah segini jangan pakai mistar ya, bisa menggunakan meteran baju ya, murah aja kok di toko, mungkin harganya 5.000 10.000 aja bisa teman-teman beli ya. Nah, yang perlu teman-teman siapkan adalah seperti ini, kertas ini teman-teman. Ini contoh ya, ini kertas pengamatan lebar daun. Misalkan di sini ada pengamatan ya, ini ada tanamannya. Jadi sampel tanamannya ini dihitung satu nih, satu polybag ini atau satu bedengan itu ya, satu polybag atau satu bedengan itu dihitungnya tanaman ke 1. Nah, ini misalkan tanaman ke 2, ini misalkan tanaman ketiga ya. Ini contohnya seperti ini, dia ada perlakuannya di sini ya. Ini ada contoh, oke. Ini contoh, ini misalkan bedeng 1 yang nggak pakai apa-apa. Ya, ini kan di bedeng nih. Begitu juga sama yang misalkan ini satu grup ini satu bedeng misalkan saya anggap ya, atau satu grup ini. Nah, kemudian ini bedeng 2 ya. Ini bedeng 2, oke. Nah, kemudian ini bedeng 2, ini ada 5 mili, bedeng 3 10 mili, bedeng 4 20 mili, dan bedeng 5 dia 40 mili. Nah, contoh misalkan satu bedeng ini contoh lah ya, satu bedeng ini ada 3 tanaman, oke. Kita harus ambil dia ini satu, ini satu, baru nanti dibagi 3, diratakan. Oke, kita bisa contoh. Pak, ngambilnya dari mana sih? Nah, ngambilnya bisa dari sini teman-teman ya, dari bawah ya, ini ya. Nah, nanti sampai kemana? Sampai tumbuhnya dia paling atas nih teman-teman. Nah, kalau misalkan tanamannya buah, nah dia tumbuhnya sampai sini aja, bagian sini. Nah, dia kalau misalkan dia paling tingginya sini ya, dia sampai sini. Tapi kalau misalkan dia bentuknya kayak padi, kayak daun padi jama jagung, nah buahnya daunnya dia harus naik ke atas nih. Jadi diukur sampai atas, jadi harus dirangkap 2 kayak begini ya. Nah, kalau misalkan cabai, tomat, nah dia sampai paling sini aja. Nah, kita ukur ya di sini contohnya ya. Ini di segini misalkan 30 ya. 30 ditambah segini. Ini misalkan data 30 tambah 12 itu ada sekitar 30 tambah 12 berarti ada sekitar 42 ya. Kita tulis nih, di tanaman 1 tinggi tanamannya ada 42. Nah, begitu juga di tanaman 2 nih teman-teman ya. Di tanaman 2 ini 30, oke. Nah, ini 30 tambah 30 sekitar ada 60. Oke. Nah, begitu juga seterusnya di tanaman 3. Nanti baru kita, dan seterusnya ya, ada berapa jumlah tanaman itu dibedengkan, baru kita rata-rata jumlahnya berapa, baru dikasih rata-rata. Itu untuk tinggi tanaman ya teman-teman. Nah, untuk lebar daun, ini copot lagi.
Nah, untuk lebar daun itu kalau untuk tinggi tanaman, nah untuk lebar daun itu dicari ya. Daunnya ini dicari. Nah, kalau misalkan daunnya seperti ini, dia dicari ya lebar. Cara ngitungnya bagaimana? Nah, dia cari di ujungnya seperti ini ya, teman-teman. Kebalik. Nah, dia dicari ya sini ya. Nah, dia seperti ini ya. Dia lebarnya ini sekitar 4 cm. Nah, ini ada beberapa pendapat untuk lebar daun. Untuk tinggi tanaman dia sudah saklek satu aja. Untuk lebar daun ada beberapa pendapat. Ini dalam satu tanaman ini ada yang mengatakan bahwa mencari yang daun yang paling terkecil, terus didata daun yang ukurannya sedang, dan didata daun yang lebarnya ukurannya paling lebar. Nah, baru dirata-ratakan dibagi dua, baru dimasukin ke tulisan sampel 1. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman terserah mau mengikuti yang mana. Nah, begitu juga ada juga yang mengatakan carilah daun yang terlebar. Nah, carilah daun yang terlebar. Nah, ada juga yang mengatakan carilah daun yang diantara sebanyak ini yang dia jumlahnya yang paling sedang dia ukurannya. Nah, nanti terserah teman-teman ya. Nah, untuk jumlah daun, oke, ya tinggal dihitung aja dia jumlahnya berapa ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu untuk jumlah daun ya. Nah, jadi untuk lebar daun itu terserah teman-teman, diskusi aja ke pembimbingnya atau ke siapa kan. Nah, Pak, saya mau pakai metode mana, atau Bapak Ibu yang lain mau menggunakan metode lain. Nah, bisa juga itu kan. Ini hanya sebagai contoh aja untuk pengamatan lebar daun ya. Nah, oke, yang berikutnya ini ada jangka sorong ya. Ini untuk mengukur, salah satunya untuk mengukur diameter buah juga bisa, dan mengukur diameter batang juga bisa. Nah, caranya adalah ya kan, ini ya. Nah, ini ada ukurannya, ini sama ya ukurannya teman-teman. Jangka sorong ini sama ukurannya kayak penggaris ya. Nah, ini sama-sama dia ukurannya 1 cm ya. Nah, dia jangka sorong ya, sama ya ukurannya, sama-sama ukurannya 1 cm. Dia ukurannya dia adalah 1 cm. Nah, ini sama ya nih ya, dia lihat ya teman-teman yang bawah. Nah, ini sampai ada contoh ya sampai ke 15 ya. Terus kemudian 16 dan 17, terakhir 18. Nah, caranya adalah tinggal kita jepit aja nih teman-teman ya. Ini buah tomat ini ya, tinggal kita jepit. Ini untuk menghitung diameter buah ya teman-teman ya. Nah, ini diameter buahnya. Nah, ini sekitar 3,1 cm. Nah ya, diameter buahnya. Nah, jadi untuk diameter buahnya itu juga ada beberapa metode, sama seperti lebar daun. Ada yang dihitung semua, kalau jumlahnya sedikit sih nggak apa-apa lah. Kalau jumlahnya satu pohon bisa sampai 20, 30. Nah, dicari. Ada juga yang kayak tadi ya, yang diameter buahnya paling besar, sedang sama kecil, dirata-ratakan dibagi 3, dimasukin ke data sampel. Nah, ada yang juga yang kayak tadi saya contohnya yang paling besar sendiri ya kan. Nah, ada juga yang biasanya yang biasa umumnya itu adalah yang ukurannya yang sedang. Nah, kembali lagi itu maunya ke pembimbing, ke peneliti itu seperti apa ya teman-teman, atau ada yang memiliki metode yang lainnya. Nah, itu untuk diameter. Nah, kalau misalkan mengukur berat buah ya kan, tinggal petik aja, petik, masukin ke timbangan. Begitu juga begitu juga dengan jumlah buah 1, 2, 3. Nah, tinggal ditulis aja di sini kan. Jadi bisa kita tulis nih di sini kan. Jadi pengamatan minggu kedua nih, tinggi tanamannya misalkan minggu kedua 42. Nah, minggu ketiga di hari yang sama ya kan. Misalkan pengamatan hari Sabtu terus di hari yang sama. Nah, nanti tinggal diamatin. Nah, ditulis lah misalkan 42, misalkan minggu depan menjadi 50. Nah, ditulis. Berarti kan di sini ya kan pakai kertas yang lain di bawahnya nih. Ini kan anggap aja ini minggu kedua ya tulisannya. Di sini juga minggu ketiga ditulis. Dia tinggal ditulis 50. Nah, tinggal ditulis yang 60 misalkan menjadi 65. Nah, tinggal kita ukur
ulang lagi ya, tinggal kita ukur ulang kembali. Nah itu untuk cara ya bagaimana pengamatan ya, kegiatan praktikum atau penelitian yang menggunakan bedengan atau menggunakan polybag. Nah jika ada yang mau komentar silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.